Zheng Zhan mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah resmi dimulai. Formasi kedua tim segera berubah. Long Aotian berdiri di barisan depan Snowdon Sek, sementara Wang Yanfeng dan Gutong berdiri di kedua sisinya. Jiang Yixi dan Chen Yu berdiri di belakang mereka di samping mereka. Mereka berlima membentuk formasi segitiga yang tajam. Ini adalah formasi ofensif, dan karena Putri Wei Na adalah tipe penolong jiwa tambahan mereka, jadi dia diposisikan di belakang segitiga ini. Long Aotian ada di depannya, dan ini berarti pembelaannya praktis tidak bisa ditembus. Formasi Tang Sekte segera berubah juga. Susan Shi dan Bei Bei menyerbu ke depan berdampingan, dan Jiang Nanan menghilang di belakang Susan Shi dalam sekejap. Setidaknya, lawan-lawannya tidak bisa melihatnya dari depan. Xiao Xiao dan He Caito mengikuti di belakang Susan Shi dan Bei Bei. Wang Dong'er merentangkan sayapnya. Dia benar-benar meninggalkan Huo Yuhao saat dia melayang ke udara, dan terbang ke depan sekitar 2 meter di atas orang lain, mempertahankan jangkauan dengan langit dan tanah. Huo Yuhao adalah orang yang paling mengejutkan lawan mereka. Huo Yuhao tidak segera bergerak. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan kanannya ke udara, dan cincin Starlight Sapphire yang besar di jarinya berkilau ketika bola logam raksasa muncul di depannya. Bola logam itu tampak seperti landa raksasa. Ada sejumlah besar barel meriam di permukaannya, dan memiliki 8 kaki logam tebal. Kaki-kaki logam ini diatur di sekitar bola logam dan menempel di dekatnya saat mereka bergerak stabil di sepanjang tanah. Huo Yuhao mengetuk ringan pada permukaannya dengan tangan kanannya, dan sinar cahaya terang terbang keluar dari dahinya ketika ia mengambil kesempatan untuk naik ke udara. Wanita salju kecil terbang di belakangnya dan mendorongnya. Mereka memasuki bidang logam yang sangat besar. Ekspresi beberapa orang berubah pada mimbar. Yang berwajah paling gelap adalah Sutianran dan Hallmaster dari Hall Virtueus Virtue, Jing Hongchen. Tentang apa ini, Hallmaster Hongchen? Sutianran mengucapkan kata-kata ini melalui celah di antara giginya yang mengertak. All-Terrain Self-Driving Fortress bukanlah salah satu teknologi rahasia dari Virtueus Virtue Hall, tetapi sejak Illustrious Virtue Hall datang dengan desain, baik desain dan hall telah secara pribadi disetujui oleh Sutianran sebagai bagian kekuatan militer utama masa depan Kekaisaran Sunmoon. Mereka sudah mulai memproduksi benteng-benteng dalam jumlah besar. Tetapi pada saat ini, peralatan militer ini yang masih diperlakukan sebagai rahasia telah muncul di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Bagaimana mungkin Sutianran tidak marah? Jing Hongchen juga tercengang. Itu tidak mungkin. Huo Yuhao dipertukarkan di akademi kami untuk sementara waktu, tapi aku selalu menjaganya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan inti kami. Tenang, Yang Mulia. Kami akan menyelidiki masalah ini setelah ini. Mungkin ada hubungannya dengan Xuan Ziwen, peneliti utama kami yang telah meninggalkan kami. Hanya dia yang bisa mengetahui semua data tentang All-Terrain Self-Driving Fortress. HMPH. Sutianran mendengus marah dan menatap tajam ke arah Jing Hongchen. Jika bukan karena fakta bahwa Hallmaster Hall Virtueus terkenal, dan dia masih memiliki kegunaan untuknya, Sutianran akan mengakhiri hidupnya segera dengan amarahnya. Anggota tim Snowdon Sekte juga sangat tercengang ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao memasuki All-Terrain Self-Driving Fortress-nya. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan, tetapi mata Putri Wei Na berbinar. Tentang apa mainan ini? Itu sangat besar, dan sepertinya setiap tong meriam dapat menembakkan sesuatu yang berbeda. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat dan mendominasi sesuatu seperti ini di medan perang. The Heavenly Soul Empire sudah menjadi salah satu pelanggan terbesar Tang Sekte. Huo Yuhao lebih lambat dari rekannya. Begitu dia memasuki bentengnya, bola besar dengan diameter lebih dari 3 meter mulai bergerak. 8 kaki logam panjang terulur pada saat yang sama dan mengangkat benteng self-driving dari tanah. Bunyi dentang logam itu bersih dan renyah, dan tidak ada suara menggosok atau menggosok pun bisa terdengar. Huo Yuhao secara pribadi memperbaiki benteng mengemudi sendiri All-Terrain-nya dengan Xuan Ziwen, dan itu jauh lebih kuat daripada yang diproduksi secara massal oleh Kekaisaran Sunmoon. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao berani mengeluarkan kekuatan jiwanya sebelum ini, dan alasan utama mengapa dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pertempuran kelompok. Ada 6 botol susu tersegel yang Xuan Ziwen telah secara pribadi dibuat di dalam benteng ini. Semuanya kelas 7. Setiap orang berisi kekuatan jiwa yang cukup, dan bersama-sama, mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga Huo Yuhao dapat mengambil bagian dalam pertempuran kecil tanpa mengeluarkan biaya salah satu kekuatan jiwanya sendiri. Xuan Ziwen adalah orang yang datang dengan botol susu bersegel.
Botol susu tertutup kelas 7 berada di kelas setinggi mungkin dengan kemajuan penelitiannya saat ini. Bahkan Aula Virtueus Virtue hanya memiliki data dan bahan untuk membuat botol susu bersegel kelas 6. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa meningkatkan kemampuan ofensif bentengnya menjadi seorang insinyur jiwa kelas 7 dengan 6 botol susu di segel kelas 7, ia tidak memiliki masalah melepaskan dan mempertahankan kecakapan ofensif insinyur jiwa kelas 6 untuk periode waktu yang lama. Saat ini, perannya dalam timnya tidak lagi sesederhana hanya sebagai master jiwa tipe kontrol. Dia sekarang menjadi bagian dari lini depan timnya yang ofensif. 32 barel meriam dengan berbagai bentuk dan ukuran di bagian atas bentengnya adalah yang pertama menembak. Suara siulan bisa terdengar ketika 32 bola berwarna oranye merah membumbung ke angkasa dan menghujani musuh-musuhnya di kejauhan. 8 kaki logam benteng mulai berputar berirama pada saat berikutnya, dan berlari maju untuk mengejar rekan satu timnya. Kedua pasukan akan bertabrakan di tengah saat 32 peluru meriam oranye Huo Yuhao menghujani lawan-lawannya. Sekte Tang tidak benar-benar lebih kuat daripada musuh mereka dalam hal kekuatan pertempuran pribadi, tetapi sekte tubuh akan menghadapi tugas besar jika mereka ingin menemukan seseorang yang memahami penggunaan alat jiwa lebih baik daripada Huo Yuhao dan Hichaito. Keenam tim Tang sekte yang menyerang maju berhenti pada saat yang sama. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao yang dibagikan di antara semua orang, mereka tidak akan pernah salah menilai apapun. Long Aotian masih di depan seluruh timnya, dan dia membentuk lingkaran dengan tangannya ketika gelombang pijar berdesir keluar dan menyapu ke arah kerang-kerang oranye merah yang menggedor mereka. Dia ingin membuka jalan bagi timnya dengan kekuatan yang tangguh. Namun, pemandangan aneh terjadi. Peluru meriam berhenti di udara, dan bercak-bercak cahaya menyilaukan meletus saat gelombang udara putih menghantam mereka. Siapa yang mengira bahwa 32 peluru meriam Huo Yuhao bukanlah serangan, tetapi malah flashbangs? Itu tidak sejalan dengan bagaimana para insinyur jiwa biasanya bertarung. Tetapi fakta inilah, bahwa itu tidak sejalan dengan bagaimana para insinyur jiwa biasanya bertarung, yang membuatnya lebih mudah untuk ditunjukkan hasilnya. Seluruh tim Tang Sek segera berbalik dan membela diri melawan flashbangs. Lawan mereka tertangkap basah, dan seluruh bidang panda mereka menjadi pucat. Ini adalah ledakan yang disebabkan oleh 32 flashbangs yang mati secara bersamaan. Tidak ada sudut mati dari depan, dan 3 orang dari sekte tubuh yang dikejutkan oleh cahaya putih menyilaukan ini berseru pada saat yang sama. Flashbangs tidak bertahan lama. Seluruh tim Tang Sek berbalik dengan mata tertutup pada saat berikutnya, dan melancarkan serangan terhadap lawan mereka sesegera mungkin, dengan mata mereka masih tertutup. Apakah mereka bahkan perlu menggunakan mata mereka? Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak akan pernah memilih atau mengenali orang yang salah bahkan jika mata mereka tertutup. 8 kaki logam di benteng Huo Yuhao tiba-tiba tegak dan mendorong seluruh benteng naik 3 meter di atas tanah. Setiap laras meriam dilatih pada lawan-lawannya, dan ratusan sinar jiwa dan meriam yang berbeda dicurahkan dan mengalir melawan mereka. Bei Bei dan Susanshi menerkam ke depan pada saat yang sama, langsung ke Long Aotian. Jiang Nanan masih tersembunyi di belakang Susanshi. Rencana Huo Yuhao adalah untuk mereka bertiga menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan Long Aotian secepat mungkin. Long Aotian terlalu kuat, dan itu akan menjadi tantangan yang cukup bagi Tang Sekte untuk memenangkan pertempuran kelompok ini jika mereka tidak berurusan dengan ancaman terbesar mereka terlebih dahulu. Huo Yuhao akan bekerja sama dengan Hichaito untuk menekan sisa tim Snowdon Sekte sehingga teman-teman mereka akan memiliki kesempatan itu. Xiao Xiao mengikuti di belakang Susanshi dan Bei Bei. Reliefnya yang luar biasa. Soul Truth Cauldron muncul entah dari mana dan terbelah menjadi 3. 3 kuali yang berbeda muncul di belakang Long Aotian. Ini setara dengan mengisolasinya, sementara ketiga kuali meledak dengan nada memekakan telinga pada saat yang sama. Gempa kuali. Wang Donger melonjak tinggi ke langit. Dengan api penekan Huo Yuhao yang kuat sebagai penutup, dia terbang tanpa suara dan diam-diam menuju punggung lawan-lawannya. Targetnya adalah Weina. Gerakan ledakan sekte Tang datang tanpa peringatan, tetapi semua orang jatuh ke peran dan posisi mereka secepat mungkin secara manusiawi. Mereka memanfaatkan flashbangs hebat Huo Yuhao dan segera menang. Kemampuan ofensif mengemudi sendiri all terrain Huo Yuhao sebanding dengan kemampuan seorang kaisar jiwa yang mengoperasikan benteng alat jiwa. Selain itu, dia bisa mempertahankan bentengnya untuk waktu yang lebih lama. Ratusan sinar jiwa menekan seperti air terjun, dan bahkan individu yang paling kuat dari tubuh sekte harus bereaksi dengan semua yang mereka miliki. Wang Yanfeng mengikuti di belakang Long Aotian. Lengannya langsung membengkak pada saat ini, menyerupai 2 perisai besar saat mereka menghalangi sinar jiwa yang datang langsung ke mereka. Dia mempertahankan sikap ini selama 3 detik,
dan lampu perunggu kehijauan berkedip-kedip dari belakang punggungnya. Dia terpaksa melepaskan kebangkitan kedua jiwanya. Hichaito juga merilis lebih dari 10 alat jiwa yang berbeda pada saat yang sama, dan bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk menekan lawan mereka. Selain upaya isolasi Xiao Xiao, tidak ada pertanyaan bahwa Long Aotian telah dipisahkan dari rekan satu timnya. Para penonton di bawah panggung kompetisi juga dibutakan sementara oleh flashbangs yang kuat, dan visi mereka hanya secara bertahap kembali ke mereka. Sementara itu, serangkaian tabrakan dapat terdengar dari tahap kompetisi. Boom, boom, boom. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan seluruh tim Tang Sekte terjadi dengan 3 dampak kuat. Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan terbang mundur satu demi satu, sementara Long Aotian, yang mereka mengepung pada saat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Dia berbalik dan mengayunkan tangannya yang pijar ke arah Xiao Xiao. Bagaimana itu mungkin? Pikiran yang sama terjadi pada semua orang. Mata Long Aotian masih tertutup, dan terbukti bahwa dia telah dipengaruhi oleh flashbang sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba meletus ketika Bei dan 2 lainnya mengelilinginya, dan posisinya berubah 3 kali berturut-turut sebelum dia memaksa mereka kembali dengan pembalasan dendam yang kuat. Setiap posisi yang dipilihnya sangat tepat, dan letusannya begitu cepat sehingga Bei dan yang lainnya masih selangkah di belakang bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mungkinkah persatuan langit dan manusia tidak terpengaruh oleh seberapa kacau medan perang itu? Itu tidak mungkin. Xiao Xiao tidak mundur ketika Long Aotian tiba-tiba menyerbu ke arahnya, karena dia jelas bahwa anggota tim Badisek yang lain ada di belakangnya. Huo Yuhao dan Hichaito saat ini menahan mereka, dan dia akan memblokir senjata mereka jika dia pindah kembali. Dia juga akan mendapati dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya. 3 Trelive Solcherus Chauldron seruntuh bersama, dan keagungan yang tak terlukiskan dirilis. 3 kuali bergabung menjadi satu, dan kuali besar meledak dengan memekakan telinga ketika jatuh ke tanah. Kuali Humongous ini memblokir serangan Long Aotian. Kuali besar berdengung dan bergetar, tetapi cahaya hitam melesat ke langit, dan lampu berkedip ketika Xiao Xiao menghilang di dalam. Long Aotian hanya bisa melihat cincin jiwa keempatnya berkilau. Harta nasional, kedaulatan sawah. Serangan ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan Trelive Solcherus Chauldron, tetapi juga meminjam pada nasib nasional yang ada secara diam-diam di udara. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan orang seperti Long Aotian ditekan dalam sekejap. Kesatuan langit dan manusianya sangat bergantung pada aura, dan kekuatan jiwanya telah melemah setelah memukul mundur 3 orang berturut-turut. Xiao Xiao benar-benar membela diri terhadap serangannya. Aura Xiao Xiao melonjak ketika dia menghilang ke dalam Saffron Chauldron-nya, dan pusaran air hitam perlahan-lahan muncul di atas kuali besar. 3 ledakan hebat meledak dengan ledakan keras, Trelive Solcherus Chauldron pusat gempa, dan 3 lingkaran cahaya hitam berdesir keluar. Anggota tim lain dari sekte tubuh yang telah menangkis upaya gabungan Huo Yuhao dan Hichaito bergegas maju, dan menerkam maju ketika kekuatan tumbukan yang tak terlukiskan dan hebat memukul wajah mereka. Setiap orang dari mereka terlempar ke udara ketika mereka mencoba untuk memblokir kekuatan mendadak ini. Harta karun nasional, supremasi kuali, dan gemetar kuali itu. 3 keterampilan menyatu menjadi satu. Baik Xiao Xiao dan Huo Yuhao adalah siswa tetua Xuan, dan meskipun mereka belum menjadi kaisar jiwa, bagaimana mereka bisa kalah dari yang lain dalam hal kekuatan pertempuran dan kendali atas jiwa bela diri mereka? Bahkan Long Aotian pun tersandung mundur dari letusan mendadak ini. Ketiga lingkaran itu sama kuatnya. Jika seseorang yang lebih lemah harus menyerap gelombang kejut ini, orang itu akan dikirim terbang di udara, atau dikunci di tempatnya. Xiao Xiao mengandalkan letusannya yang tiba-tiba untuk membeli cukup waktu bagi teman-temannya. Wang Donger berada di posisi. Dia jatuh dari langit, dan sayapnya diwarnai dengan warna emas kebiruan yang tajam saat dia menebas Putri Weina. Weina sepertinya dia sudah melihat Wang Donger datang, dan kakinya mengetuk tanah dengan ringan saat dia melayang ke depan. Dia berbalik dan melirik Wang Donger pada saat bersamaan. Wang Donger melihat sepasang mata perak yang cemerlang, dan roda perak naik dari belakang kepala Weina. Segala sesuatu di sekitar Wang Donger tampaknya berputar dan menjadi nyata, dan pusing yang kuat melesat ke otaknya. Ini adalah... Tetapi pada saat berikutnya, rasa sakit seperti jarum menusuk Wang Donger kembali ke akal sehatnya, gangguan spiritual Huo Yuhao ada di sana untuk membantunya. Namun, Pangeran Weina meminjam jeda kecil ini untuk lari ke perlindungan teman-temannya. Segalanya terjadi dengan sangat cepat, dan Huo Yuhao dapat melihat banyak hal sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Bagaimana Long Aotian tiba-tiba bisa meletus dan mengusir Susanshi, Bei,
Dan Jiang Nanan seolah-olah dia bisa melihat ke masa depan? Alasannya sederhana. Putri Wei Na bukan hanya guru jiwa tipe penyembuhan untuk tim Snowdon Sekte, dia juga seorang guru jiwa tipe kontrol. Kemampuannya spiritual, meskipun jiwa bela dirinya yang lain bukan matanya. Seharusnya itu otaknya. Tidak ada pertanyaan bahwa otak adalah salah satu komponen terpenting dari tubuh manusia. Lautan spiritual manusia dan roh manusia terkandung di dalam otak. Tidak ada pertanyaan bahwa kemampuan otak adalah tipe spiritual. Putri Wei Na sebenarnya memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya adalah jiwa tubuh yang kuat, otaknya. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membantu Long Aotian sebelum ini. Namun, dari apa yang bisa diamati Sekte Tang dari anggota tim Sekte Tubuh lainnya, Putri Wei Na tidak bisa membantu beberapa orang sekaligus seperti yang bisa dilakukan Huo Yuhao, tetapi hanya satu orang pada satu waktu. Huo Yuhao membuat semua penilaian ini dalam sekejap. Sepertinya Sekte Tang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan alasannya sederhana, formasi mereka. Bei Bei, Susan Shi, dan Jiang Nanan maju sekali lagi. Xiao Xiao jauh di dalam garis musuh, dan meskipun dia telah meletus dengan paksa untuk mengusir lawan-lawannya, dia masih dikepung. Wang Dong'er berada di belakang seluruh tim lawan mereka, dan ini berarti kedua gadis itu terpisah dari teman mereka. Situasi ini memberi musuh mereka kesempatan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Medan perang mulai berubah sekali lagi. Cahaya hitam lebat mengalir, dan cincin jiwa ke-6 Susan Shi bersinar. Tidak butuh waktu lama untuk domain Xuanwu-nya muncul sekali lagi di arena. Cahaya hitam yang tebal tampak menutupi matahari saat menyelimuti seluruh panggung. Ke-6 anggota tim Sekte Tubuh segera menemukan diri mereka dalam keadaan tercekik dan menyesakan. Ketika Susan Shi melepaskan domain Xuanwu-nya, cahaya pucat menyeramkan dari benteng Huo Yuhao. Enfablement massal. Domain tidak diragukan lagi digunakan untuk pengendalian kerumunan, dan seluruh tim Badisek sekarang diperlambat dengan bantuan Mass Enfablement Huo Yuhao dan domain Xuanwu Susan Shi. Cahaya meledak dari belakang Wang Dong'er, dan alat jiwanya yang terbang melesat terus saat mendorongnya ke langit. Wang Dong'er melepaskan 3 arai heksagram di belakangnya, dan Light of the Butterfly Goddess menghujani lawan-lawannya. Dalam hal posisi dan kultivasi, bersekongkol dengan Xiao Xiao adalah keputusan terbaik yang bisa diambil Sekte Tubuh, dan itulah yang mereka lakukan. Namun, 3 arai heksagram yang dilepaskan Wang Dong'er diposisikan di sekitar Xiao Xiao dengan dia di tengah, dan 3 lingkaran membentuk busur dengannya di tengah. Pemuda yang memanggil Gutong dari Sekte Tubuh tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Dong'er. 2 sinar putih cemerlang meledak dari matanya ketika cincin jiwanya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya menyala pada saat yang sama. Balok putih segera beralih warna dari merah ke oranye, kuning, hijau, biru, dan kemudian ungu setelah mereka meninggalkan matanya. 2 mata perak putih muncul di belakang punggungnya. Ini adalah individu lain dengan jiwa tubuh yang telah melalui kebangunan kedua pada tingkat Wite Silver. Pada saat ini, ada 2 orang dari 7 anggota tim Sekte Tubuh yang telah menunjukkan kebangkitan kedua Wite Silver, Long Aotian dan Gutong. Jiwa tubuh Wei Na adalah otaknya, dan tidak ada pertanyaan bahwa kebangkitan keduanya juga berada di level Wite Silver. 3 kebangkitan putih Wite Silver. Para elit generasi muda Sekte Tubuh semuanya berkumpul di tempat ini. Ekspresi Wang Dong'er berubah sedikit ketika 2 balok yang kuat datang langsung untuknya. Meskipun lawannya hanya memiliki 5 cincin jiwa, serangan ini tidak mudah untuk diatasi. Cincin jiwa kelima Wang Dong'er berkilau, dan tubuhnya menjadi sangat transparan. Dewi kepemilikan cahaya. Api keemasan dan menyilaukan bersinar di kedua tangannya saat dia mendorong keluar. Ledakan. Cahaya berdesir ke segala arah saat Wang Dong'er langsung terlempar ke belakang secara horizontal meskipun dia terbang ke atas. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya 7 warna, dan alat jiwa tipe terbangnya padam pada saat yang sama. Sepertinya kekuatan jiwanya telah sepenuhnya ditangkap. Untungnya, domain Xuanwu telah selesai. Cahaya hitam melonjak saat tubuh Wang Dong'er menghilang di antara gelombang hitam. Ini adalah kekuatan domain, dan orang yang melepaskan domain ini adalah diktator dari semua hal di dalamnya. Banyak kemampuan kuat yang berbeda harus digunakan untuk memecah domain. Pertempuran di sisi lain juga telah mencapai klimaksnya. Long Aotian sekali lagi memaksa jalan keluar dari domain Xuanwu, dan ingin menggunakan transformasi langit dan bumi sekali lagi. Namun, Susan Shi muncul di langit dan dengan paksa memblokir serangannya dengan perisai Xuanwu, menahannya ke titik di mana Long Aotian tidak bisa menembus sama sekali. Bei bergegas ke sisi Xiao Xiao, dan dengan bantuan heksagram arai Wang Dong'er,
diblokir serangan lawan mereka. Mata teror yang Hichaito telah atur di langit juga lengkap pada saat ini. Dia beralih ke Gigant Lightning Cannon-nya, dan melepaskan satu tembakan ke belakang Xiao Xiao untuk membeli BI beberapa saat. Di sisi tubuh sekte, dua sayap besar membentang dari punggung Chen Yu. Jiwa bela dirinya sebenarnya adalah wings. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terlihat pada tubuh manusia. Sayap Chen Yu mengepak saat ia melonjak ke langit, dengan paksa memukul mundur gelombang hitam domain Xuanwu saat ia menerjang ke satu sisi. Dia kemudian menebas dengan sayapnya, seolah-olah mereka adalah dua kapak raksasa. Wang Dong'er muncul kembali di dalam domain Xuanwu, menyerang dengan sayapnya pada saat yang sama dan bertabrakan dengan Chen Yu. Chen Yu juga seorang kaisar jiwa, dan sayap mereka berselisih lagi dan lagi. Jelas bahwa Chen Yu telah menemukan posisi Wang Dong'er dengan bantuan Wei Na. Tubuh sekte memiliki satu orang lebih sedikit, tetapi hanya Long Aotian dan Wang Yanfeng yang mengeluarkan kekuatan jiwa di antara 6 anggota tim yang tersisa. Long Aotian luar biasa kuat, jadi apapun yang dia belanjakan tidak terlalu berpengaruh padanya. Terhadap tim Tang Sekte, Huo Yuhao tampaknya telah mengkonsumsi terlalu banyak. Benteng mengemudi sendiri alter lainnya menembak histeris, tetapi dia berhenti menggunakan kemampuannya sendiri. Wang Dong'er mundur saat dia bertarung, dan beringsut mendekat ke Huo Yuhao. Jiang Yixi dan Jiang Nanan bertempur terpisah dari medan perang utama. Tubuh Jiang Nanan lembut dan fleksibel, dan dia mahir dalam pertempuran jarak dekat. Jiwa bela diri Jiang Yixi adalah tangannya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Keduanya adalah raja jiwa, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk menang. Pertempuran telah berkembang ke titik ini, dan sepertinya kedua tim tidak lagi bekerja sama satu sama lain. Ini karena kemampuan individu mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa sepenuhnya bekerja sama satu sama lain lebih sering daripada tidak. Ini juga terjadi karena kedua tim berusaha memutuskan kerja tim dan kerja sama satu sama lain. BI dan Xiao Xiao menyerbu ke depan pada saat yang sama dan pergi melawan Gutong dan Wang Yanfeng. 2 lawan 2, dan tidak ada parti yang unggul. Wang Yanfeng sedikit terkuras dari pertarungannya dengan Huo Yuhao, dan jelas bahwa dia belum sepenuhnya pulih, sementara serangan jarak jauh Gutong sangat kuat. Jiwa bela diri Gutong adalah matanya, tetapi jalan yang telah dia putuskan untuk ambil secara drastis berbeda dari milik Huo Yuhao. Matanya adalah senjata terkuatnya, dan setiap sinar yang ditembakkan dari matanya disertai dengan cincin jiwa yang bersinar secara bergantian. Wang Dong'er mundur saat dia terus bertarung. Gerakannya sedikit lesu dan lambat karena dia masih terpengaruh oleh serangan Gutong sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipaksa kembali dan lagi oleh Chen Yu? The Eye of Terror akhirnya ditempat di langit, dan cahaya yang kuat mulai mengembun ke arahnya. Seluruh tim Badi Sek langsung merasakan tekanan besar datang dari atas mereka. Namun, Sekte Tang tampaknya telah ditekan dalam setiap pertempuran individu atau kelompok yang terjadi di beberapa tempat berbeda sekaligus. Mereka tampak seperti berada dalam situasi yang mengerikan, dan bahkan Zheng Zhan tidak yakin pihak mana yang lebih unggul saat ini. Ada ledakan dampak, dan air mancur darah menyembur dari mulut Susanshi saat dia dikirim meluncur di udara. Masih ada jarak antara dia dan kekuatan Long Aotian, dan dia juga harus mempertahankan domain Xuanwu-nya untuk mengendalikan lawan-lawan mereka. Meskipun Sanshi memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao untuk memperingatkannya, Long Aotian akhirnya menemukan dan melukainya dengan kekuatan kasar murni. Long Aotian juga tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan napasnya jelas lebih berat dan lebih tebal dari sebelumnya. Cedera yang dia derita dari undangan Yama terus memengaruhi dirinya, sementara kekuatan jiwanya dikonsumsi terus-menerus. Kekuatannya saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Long Aotian berbalik ketika dia menjatuhkan Susanshi. Menyakiti Susanshi seperti itu sudah cukup baginya, dan Long Aotian tidak harus mengejar lawannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Perisai Xuanwu Susanshi telah membawa banyak masalah, dan jika dia benar-benar ingin mengalahkan Susanshi untuk selamanya di dalam domain Xuanwu-nya, dia harus meluangkan waktu dan energi bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya. Long Aotian tahu bahwa dia harus memilih anggota tim Tang Sekte satu persatu jika Sekte Snowdon ingin memenangkan pertandingan ini. Long Aotian memilih Hichaito sebagai targetnya, karena dia adalah satu-satunya insinyur jiwa murni dalam pertarungan ini, dan juga karena Long Aotian tidak jauh dari posisinya. Dia menerkam ke arah Hichaito dalam sekejap. Hichaito tersenyum ketika dia melihat Long Aotian berlari ke arahnya. Hichaito adalah yang paling sederhana di antara 7 monster Shrek. Dia tidak banyak bertarung di putaran turnamen sebelumnya, dan satu-satunya yang telah dilakukannya yang menarik perhatian penonton adalah matanya teror. Kalau tidak,
Dia tidak terlalu menyukai mereka, dan tidak banyak orang memperhatikan bahwa dia sebenarnya memiliki 6 cincin jiwa. Long Aotain memilihnya sebagai kesempatan terbaik untuk menembus sekte Tang karena dia menganggap Hichaito mungkin yang paling mudah untuk dilumpuhkan, dan juga karena mata terornya di langit akan segera meletus. Wei Na memberi isyarat kepada Long Aotian, dan Long Aotian tidak ingin memberinya kesempatan itu. Seluruh tubuh Long Aotian berkilau dengan cahaya terang saat dia mengangkat kapak emas gelapnya yang sangat tinggi ke langit saat dia menyerbu ke depan, melepaskan Berserk God Slash-nya. Long Aotian tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lain untuk meningkatkan kekuatannya, menghemat energi, tetapi dia memasuki wilayah persatuan surga dan manusia sekali lagi. Long Aotian selalu memandang rendah insinyur jiwa. Dari sudut pandangnya, insinyur jiwa mengandalkan banyak trik dan cara pintas yang berbeda untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya yang ia peroleh dari kerja keras murni? Hichaito benar-benar tertawa ketika dia melihat Long Aotian menerkam ke arahnya. Dia mengangkat tangannya, dan cerutu emas pucat muncul di mulutnya ketika cincin jiwa kelimanya menyala. Hichaito dengan santai melihat ke bawah dan menyalakan cerutunya dengan sinar jiwa yang ditembakkan dari bahunya dan mengambil embusan yang dalam. Berserk God Slash yang ganas dari Long Aotian tiba. Lapisan cahaya putih bersinar di tubuh Hichaito, itu adalah pelindung jiwa kelas 6 pelindungnya, dan lampu merah yang menyala di dadanya pada saat yang sama. Sebuah laras meriam dengan mulut berdiameter setengah kaki terbuka pada baju besi di area dada ini. Ledakan. Serangan Long Aotian menakutkan dan kuat, dan pelindung jiwa Hichaito kelas 6 meledak berkeping-keping. Hichaito hanya berhasil memperlambat kapak besar Long Aotian untuk satu ketukan. Hichaito mengisap cerutu emas pucatnya dengan galak di saat berikutnya. Sebuah penghalang emas mekar dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir Berserk God Slash dari Long Aotian. Semua orang bisa melihat cerutu emas di mulutnya terbakar dengan cepat ketika penghalang cahaya keemasannya dipukul. Setengahnya hilang setelah dia mengambil Berserk God Slash. Ini, apakah itu skill jiwa? Ya, itu adalah keterampilan jiwa kelima Hichaito, Invincible Barrier Golden Cigar. Cerutu adalah jiwa bela diri pelengkap, dan bahkan teman-temannya pun tidak mau menggunakannya. Tetapi semuanya berubah ketika keterampilan jiwa kelimanya muncul. Eksistensi Invincible Barrier Golden Cigar ini terlalu berharga untuk master jiwa tipe makanan. Detang Sekte telah menyimpan rahasia ini di turnamen, sampai sekarang. Dengan keterampilan jiwa di sekitar ini, Sekte Tang tidak harus membuat lagi hambatan tak terkalahkan. Kultivasi Hichaito saat ini berarti dia bisa mempertahankan Invincible Barrier selama 7 detik ketika dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya untuk membela diri. Selain itu, kekuatan jiwa yang dikonsumsi selama 7 detik ini berasal dari keterampilan jiwa, dan dia tidak perlu mengeluarkan lagi kekuatan jiwanya sendiri untuk mempertahankannya. Efek ini jauh lebih baik daripada Invincible Barriers yang diciptakan oleh alat jiwa, tetapi hal yang disesalkan adalah bahwa Invincible Barrier Golden Cigar ini hanya akan ada selama 2 jam setelah dibuat. Banyak kekuatan jiwa diperlukan untuk membuat satu, dan ini adalah alasan mengapa Hichaito adalah satu-satunya yang akan menggunakannya dalam pertempuran, bahkan pada saat seperti ini. Tapi itu sudah cukup. Ekspresi Long Aotian membeku ketika kapaknya memantul ke belakang, dan dia melihat bola cahaya merah yang berbahaya meletus di depannya pada saat berikutnya. Lampu merah ini menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Long Aotian baru saja melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dan dia tidak bisa berjuang keluar dari itu karena seluruh tubuhnya tertelan dalam bola cahaya merah. Zheng Zhan, Douluo Unbreakable, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, berseru, cahaya kelas 7 mengikat. Zheng Zhan merasakan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah melihat bola merah ini. Dia terpesona oleh kedua tim sebelum ini, tetapi kekagumannya berasal dari seberapa kuat jiwa bela diri mereka. Binding light yang berseri-seri dari dada Hichaito pada saat ini mengguncangnya sampai ke inti. Selain fakta bahwa binding light ini adalah alat jiwa kelas 7, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki Kekaisaran Bulan Matahari. Sangat rumit untuk membuat bahkan satu pun dari ini, dan alat jiwa ini memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk membuat bahan dan sumber daya. Dia Chaito bisa menggunakan terang mengikatnya, dan ini berarti bahwa Tang Sekte telah menguasai teknik dan teknologi ini. Ini mengejutkan Douluo yang tidak dapat dipecahkan bahkan lebih dari kekuatan dan kekuatan mereka yang hebat. The Binding Light akan menembakkan satu balok, dan target akan ditangkap dan digerakkan setelah dipukul. Target akan ditekan dan ditahan oleh kekuatan jiwa yang sangat besar, jadi Binding Lights hanya bisa menjadi kelas 7, paling tidak. Kelas 7 Binding Lights memiliki kekuatan yang cukup untuk sementara mengunci kemampuan Soul Douluo berdering 8. Efek The Binding Light juga akan dihilangkan jika target diserang setelah dia diborgol.
Tetapi target itu harus mengambil beban serangan sepenuhnya selama target tidak berjuang keluar dari ikatan sebelum itu menyerang. Binding Lights dapat dianggap sebagai favorit di antara alat-alat jiwa tipe kontrol yang digunakan oleh para master jiwa tingkat tinggi. Satu perubahan kecil dapat memengaruhi seluruh situasi. Seluruh medan perang segera berubah setelah Hichaito melepaskan Binding Light-nya. Tidak ada yang menyerang Long Aotian sama sekali, bahkan Hichaito, tapi Seven Monster Strike tiba-tiba berkobar sebagai sebuah tim. Huo Yuhao tidak melakukan banyak hal selama ini, tapi sekarang dia tiba-tiba melesat keluar dari all-terrain self-driving fortress-nya. Su Sanshi telah memuntahkan darah dari serangan Long Aotian sebelum ini, dan melompat tinggi ke udara. Sekarang, Huo Yuhao muncul dan menangkapnya sebelum dia menyalurkan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Cahaya hitam melonjak ketika Su Sanshi dan Wang Donger tiba-tiba bertukar tempat, dan Wang Donger sekarang di depan Huo Yuhao. Wang Donger sudah siap, dan dia mengulurkan tangannya dan membawa Huo Yuhao ke pelukannya. Huo Yuhao berada di satu sisi ketika matanya bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Wang Donger ada di sisi lain, dan sayapnya yang cerah membentang di belakang punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, Dewi Kupu-Kupu Radian. Daerah di sekitar mereka bersinar ketika mereka berdua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama, dan cahaya yang unik berkilauan dari tubuh mereka. Cahaya ini sangat aneh dan unik, warnanya berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Energi cahaya yang padat membentuk intinya, dan banyak gelombang kekuatan jiwa yang aneh tercampur di dalamnya. Proyeksi besar muncul di belakang punggung Wang Donger, Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan luar biasa. Mata vertikal virtual besar muncul di belakang Huo Yuhao. Mata vertikal ini berwarna emas menyilaukan, dan pupilnya bersinar dengan warna ungu samar. Cahaya biru, ungu, dan emas yang menyilaukan saling terkait untuk membentuk bola cahaya raksasa yang meluncur turun dari langit menuju tanah di depan Long Aotian. Simpan Aotian. Putri Wei Na berteriak di bagian atas paru-parunya. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao dan Wang Donger, tetapi Huo Yuhao akhirnya meledak setelah menahan diri untuk waktu yang lama. Jelas bahwa serangan gabungan mereka tidak akan lemah sama sekali. Namun, Huo Yuhao dan Wang Donger bukan satu-satunya dari 7 monster strike yang beraksi. Perisai Xuanwu Su Sanshi berkobar dengan cahaya hitam setelah berganti posisi dengan Wang Donger, dan beberapa perisai yang berkilauan dengan cahaya hitam mengelilingi Chen Yu yang bersayap dan menguncinya. Su Sanshi menarik domain Xuanwu-nya saat ia melepaskan formasi perisai Xuanwu-nya, saat wilayah kekuasaannya menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Su Sanshi telah terluka selama upayanya untuk memblokir Long Aotian sebelum ini, tetapi masih sangat mustahil bagi Chen Yu untuk mengatasi kultivasi Su Sanshi dan membebaskan diri dari barikade untuk membantu Long Aotian. BI meledak pada saat bersamaan. Raungan naga yang panjang dan berlarut-larut bergema di seluruh arena saat seluruh tubuh BI tampak melar. Petir ungu kebiruannya segera mulai menyublim ketika cahaya emas menyilaukan terpancar darinya, dan sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh BI bergetar hebat ketika seberkas petir keemasan yang kuat dan tegas meledak bebas dari tubuhnya dan berubah menjadi jaring petir yang sangat besar. BI menggunakan penangkal petir ini untuk menghentikan Wang Yanfeng, yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Long Aotian, tepat di jalurnya. BI juga melepaskan kepala naga emasnya dari satu kepalan pada saat yang sama, dan menghancurkan sinar yang masuk dari mata Gutong. Trelive Xiao Xiao, Soul Truth Cauldron terbelah menjadi 3 sekali lagi dan jatuh ke tanah. Cauldron Kuake. Dia bekerja sama dengan BI dan mengunci 2 anggota tim Body Sek lagi. Pencahayaan BI yang intens dan menggigit sangat menekan mereka sehingga mereka tidak bisa melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka, yang merupakan teknik terkuat mereka. Jiang Nanan menyala pada saat yang sama. Dia melepaskan skill jiwanya yang ketiga, Instant Shift, dan skill jiwanya yang keempat, Invincible Golden Body, pada saat yang sama, yang membuatnya muncul di belakang Jiang Yixi dalam sekejap. Jiang Nanan menerima serangan langsung dari lawannya saat dia melingkarkan kakinya di pinggang Jiang Yixi, dan cincin jiwa kelimanya bersinar, kunci tulang lunak. 3 keterampilan jiwa dikeluarkan satu demi satu, dan Jiang Nanan melumpuhkan Jiang Yixi dalam sekejap mata.